tentang Perundungan Timothy Anugrah Saputra di Universitas Udayana. Perkenalkan, saya Asyifah Rihani. Halo, aku Tata. Perkenalkan, nama saya Nishifa. Perkenalkan, nama saya Dieng Adilu. Perkenalkan, nama aku Sabila Jala Fajar Salehah. Perkenalkan, nama aku Safi Ramdhani. Perkenalkan, nama aku Lira Wahyudi. Perkenalkan, nama aku Rashid Permana Putra, bisa dipanggil Kecoy. Perkenalkan, nama saya Nabil Ramdhani, bisa dipanggil Ketua. Universitas Udayana merupakan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia yang berlokasi di Bali. Sebagai institusi pendidikan Universitas Udayana menjunjung tinggi nilai akademik, etika, serta pembentukan karakter mahasiswa. Kampus ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kasus perundungan yang menimpa Timothy, mahasiswa Universitas Udayana, bukan sekedar insiden antar pribadi, melainkan sebuah fenomena gunung es yang mengungkap kerentanan struktural dalam institusi pendidikan tinggi. Tragedi ini telah berkembang menjadi krisis citra yang serius, di mana kredibilitas Universitas Udayana dipertaruhkan di mata publik. Berdasarkan analisis situasi yang berkembang, masalah-masalah utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pola perundungan sistematis dan dampak psikologis. Teridentifikasi adanya tindakan perundungan yang diduga terjadi secara berulang dan terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman. Dampaknya tidak hanya terbatas pada cedera fisik, namun juga trauma psikologis yang mendalam bagi korban, yang berpotensi menghambat keberlanjutan masa depan akademiknya. Nah, nomor 2, saya akan menjelaskan tentang inersiasi institusional dan kelambanan respon. Terdapat persepsi publik yang kuat bahwa institusi menunjukkan sikap pasif atau lamban sebagai bentuk laporan awal. Nah, ketidakcekatan ini juga sebagai bentuk pengabaian atau yang disebut negligence yang memberikan ruang eskalasi konflik. Nah, lambatnya tindakan disipliner internal yang menciptakan kesan bahwa pihak kampus tidak melindungi mahasiswa sebagai prioritas tinggi. Kegagalan komunikasi krisis dan manajemen reputasi. Kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi dari pihak universitas pada fase awal krisis menyebabkan kekosongan informasi. Celah ini kemudian diisi oleh spekulasi liar, rumor, dan narasi negatif di media sosial. Komunikasi yang cenderung bersifat defensif atau tertutup justru memicu kemarahan warganet atau digital outrage dan memperburuk sentimen publik terhadap merek institusi. Yang keempat, erosi kepercayaan mahasiswa dan legitimasi institusi. Terjadi penurunan kepercayaan secara signifikan dari pemangku kepentingan, terutama calon mahasiswa, orang tua, dan alumni. Ketidakmampuan universitas dalam menjamin keamanan mahasiswanya memicu keraguan terhadap komitmen institusi dalam menjalankan amanah pendidikan yang humanis dan beretika. Hal ini mengancam daya saing dan citra Universitas Udayana di tingkat nasional. Yang kelima adalah kelemahan sistem pelaporan dan perlindungan saksi. Dalam kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pelaporan dan perlindungan saksi di lingkungan kampus. Kanal pengaduan yang ada belum sepenuhnya aman dan anonim, sehingga korban maupun saksi khawatir akan mengalami intimidasi lanjutan atau stigma sosial. Kondisi ini mencerminkan budaya organisasi yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan dan perlindungan korban. Situasi tersebut semakin menguat dengan sorotan media nasional, protes di ruang digital, serta tuntutan aktivitas pendidikan untuk mendorong reformasi sistemik di universitas agar kejadian serupa tidak terulang. Percakapan yang beredar di media sosial terjadi setelah almarhum meninggal dunia, sehingga hal tersebut bukanlah menjadi penyebab peristiwa jatuhnya almarhum. Ucapan nirempati di media sosial tidak berkaitan langsung dengan kejadian yang menimpa almarhum.
FISIP Udayana telah mengadakan rapat dengan pihak yang terkait dan hasilnya diteruskan ke Satgas PPK Universitas Udayana untuk penyelidikan lebih lanjut sesuai aturan. Sivitas Akademika diajak menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi dan pembelajaran bersama tentang pentingnya empati dan kepedulian antar mahasiswa. Universitas Udayana mengecam keras segala bentuk nirempati, perundungan, dan kekerasan verbal di dunia nyata maupun di dunia digital. Universitas akan menindak tegas mahasiswa yang terlibat, serta memperkuat edukasi, etika komunikasi, dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Rektor Universitas Udayana menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya almarhum. Universitas Udayana juga memberikan pendampingan psikologis kepada mahasiswa dan sivitas akademika yang terlibat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum.